Shalom, kita bertemu lagi dalam siri pelajaran Sekolah Sabat melalui rangkaian HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Kita akan pergi jauh lebih dalam untuk membahas buku Ayub melalui pelajaran yang kelima bertarikh 29 Oktober 2016 yang bertajuk Kutuklah Hari Itu. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari ayat yang disenaraikan dalam paparan ini. Saudara, ayat hafalan kita untuk pelajaran minggu ini terdapat di dalam Wahyu 4 ayat 11 yang berbunyi, Ya Tuhan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau terus bersama dengan kami sementara kami membahas pelajaran pada minggu ini. Terima kasih karena Engkau menjawab dan melengkapkan doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ketika kita membaca riwayat Ayub, kita memiliki dua kelebihan yang nyata. Yang pertama ialah kita mengetahui bagaimana kesudahan. Dan yang kedua, kita mengetahui latar belakang, yaitu konflik kosmik yang beroperasi di belakang babak tersebut. Namun Ayub tidak mengetahui semuanya ini. Apa yang dia tahu ialah dia sedang melalui kehidupannya dengan baik. Apabila secara tiba-tiba satu malapetaka menyusul satu demi satu yang telah menimpa hidupnya. Seterusnya, Ayub yang disebut dalam Ayub 1 ayat 3 sebagai yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun satu ketika dia berkabung dan bersedih sambil duduk di atas timbunan segumpal abu. Sementara kita mempelajari mengenai Ayub, mari kita coba letakkan diri kita di tempat Ayub. Karena dengan demikian, ia akan membantu kita untuk lebih memahami kekeliruan, kemarahan, dan kesedihan yang sedang dilaluinya. Pada masa yang sama, kita boleh mengerti dan mengetahui kekecewaan yang dibawa oleh tragedi dan penderitaan, terutamanya apabila kita berusaha beribadah kepada Tuhan dengan setia dan coba melakukan apa yang benar di hadapannya. Garis pembahasan kita untuk pelajaran minggu ini terdiri daripada keluhan utama Ayub, yaitu yang pertama, saya harap saya tidak dilahirkan. Kedua, saya harap saya telah mati. Ketiga, saya ingin mereka memahami kesakitanku. Keempat, saya ingin masa berlalu perlahan. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan melakukan ini kepadaku? Kesedihan yang menguasai diri Ayub memenuhi ucapan pertamanya di dalam pasal 3, 6, dan 7. Dia telah mengungkapkan ratapan dan persoalan yang paling dalam. Keluhan Ayub yang pertama ialah, saya harap saya tidak dilahirkan. Atau kata lain, alangkah baiknya saya tidak dilahirkan. Ayub 3 ayat 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Dalam waktu yang singkat, Ayub seorang pemilik tanah yang kaya dengan keluarga yang besar telah menjadi miskin, sakit tenat, tanpa memiliki uang atau keluarga. Hanya istrinya dan beberapa rakan yang pelik yang kekal bersamanya. Ayub sedang memikirkan malapetaka yang menimpahnya.
dia tidak memahami mengapa tragedi itu terjadi dalam hidupnya. Adakah kehidupan seperti itu mempunyai makna? Bukankah ada baiknya sama sekali tidak dilahirkan? Saudara, pada waktu yang terdesak seperti ini, kita mungkin tergoda untuk menginginkan agar tidak dilahirkan sama sekali, seperti yang Ayub lakukan. Namun, tiada penderitaan yang akan kekal selama-lamanya. Kita harus ingat bahwa kita mempunyai harapan, walau pada waktu buruk sekalipun. Kita mempunyai harapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Keluhan Ayub yang berikutnya ialah, saya harap saya telah mati, atau alangkah baiknya kalau saya mati. Dan kita boleh membaca ini dalam Ayub 3 ayat 11 dan 13. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Saudara, ada satu teologi penting di sini. Ayub tidak mahu mengakhiri kehidupannya sendiri, tetapi hanya ingin mendapat istirahat. Rehat dalam kematian yang tenang itu membuat semua manusia setara atau sama rata dan membebaskan mereka dari segala kesusahan. Bukankah ini satu kejutan? Namun Ayub tidak berbicara mengenai tinggal di dalam hidup yang mulia atau sengsara dalam api neraka setelah mati. Dia hanya berbicara mengenai istirahat, dan tidak lebih dari itu. Suatu keadaan tidur tanpa sebarang pemikiran, penderitaan, dan sukacita. Hal itu setuju dengan bahagian lain di dalam Alkitab dan ajaran Yesus mengenai keadaan orang mati. Kita boleh melihatnya dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan Yohanes 11 hingga 14 sebagai contoh tentang apa yang Alkitab ajarkan mengenai kematian. Ayub juga berbicara mengenai kerinduannya agar rakan-rakannya memahami kesakitan dia, keperitan yang dia rasakan. Kita boleh membaca dalam Ayub 6 ayat 2 hingga 3. Hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesah-gesahlah perkataanku. Tiada hal di dunia ini yang lebih besar bagi Ayub selain kesedihan dan penderitaan. Namun, itu tidak bermakna bahwa ada orang yang akan menderita lebih daripada yang Ayub alami. Hanya tidak ada orang lain yang boleh merasa kesakitannya seperti yang dia rasakan. Hal itu sama dengan setiap kita. Kita tidak dapat merasa kesakitan orang lain. Setiap orang merasa kesakitannya sendiri. Namun itu tidak bermakna bahwa kita tidak dapat menolong orang lain yang menderita hanya kerana kita tidak dapat merasa kesakitannya. Kita boleh dan harus bersimpati dengan mereka yang menderita dan membantu mereka melegahkan kesakitan mereka seberapa yang mungkin. Ellen White menulis di dalam Sons and Daughters of God Februari 15, tindakan membiarkan seorang jiran tanpa dibantu melegahkan deritanya adalah satu pelanggaran hukum Allah. Orang yang mengasihi Allah bukan sahaja akan mengasihi sesamanya manusia, tetapi akan menangani dengan penuh kasih sayang segala makhluk ciptaan Tuhan. Apabila roh Allah di dalam diri manusia, itu akan menuntun dia untuk melegahkan orang lain dan bukan menyebabkan penderitaan. Kita harus mempedulikan setiap kes penderitaan dan memandang kepada diri kita sebagai wakil Allah dalam hal membantu orang yang memerlukan pertolongan sebaik mungkin kemampuan kita. Seterusnya, hal ketiga yang kita bahas ialah di mana Ayub berkata,
Saya ingin masa berlalu lebih perlahan. Kita boleh baca ini dalam Ayub pasal 7 ayat 6. Hari-hariku berlalu dengan cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, dia seolah-olah bercanggah dengan apa yang kita belajar sebelum ini. Karena pada awalnya Ayub merungut mengenai kemuraman malam yang berpanjangan dan hari-hari yang sentiasa penuh derita dalam pasal 7 ayat 1 hingga ayat 5. Dan sekarang pula kita dapati dia merungut mengenai betapa cepat masa berlalu. Katanya dalam ayat 6 hingga 11 pasal yang sama. Hidupku hanya hembusan nafas. Saudara, maksudnya adalah ini. Apabila kita berdepan dengan kematian, hidup masa lampau yang kita lalui kelihatan terlalu singkat. Walaupun kita sedang menderita pada masa itu. Di sebaliknya, kita mahu penderitaan itu berakhir apabila hidup berada di dalam penderitaan. Jika penderitaan itu serius, sama seperti yang Ayub alami, maka pemahaman kita menjadi kabur dan kita akan memikirkan sama seperti yang Ayub fikirkan dalam pasal 7 ayat 7, di mana dia berkata, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Saudara, kita boleh mengerti betapa singkat nampaknya hidup yang kita lalui ini, sama ada baik atau sebaliknya, berbanding kepada kekekalan yang akan datang. Akhir sekali, topik perbahasan kita seterusnya adalah keluhan Ayub. Mengapakah Tuhan melakukan ini kepada saya? Kita baca dua petikan ayat Ayub 7 ayat 17 hingga 18 dan Yohanes 3 ayat 16. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, bagaimana perasaan Anda jika tuan atau majikan Anda sentiasa berada dekat dengan Anda, memperhatikan dan mengkritik Anda? Coba kita letakkan diri kita di tempat Ayub. Dia tidak tahu sebesar kosmik ujian yang dihadapinya. Oleh itu, dia berpendapat bahwa penderitaannya itu datang daripada Allah. Dia juga berpendapat, siapakah saya yang engkau pandang seperti ini? Pilihlah orang lain dan tinggalkan sendirian. Saudara yang dikasihi, dari kitab Ayub kita mempunyai pencerahan yang lebih jelas dan membantu kita menjawab soalan ini. Mengapa Allah sangat mempedulikan setiap manusia? Pena inspirasi dalam Testimonies for the Church bab 5 pasal 34 muka surat 316. Allah itu kasih. Dia pedulikan makhluk yang diciptakannya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa ini satu keistimewaan berharga bahwa kita disebut anak-anak yang maha tinggi, pewaris Allah dan pewaris bersama dengan Yesus Kristus. Oleh itu, janganlah kita bersedih hati dan berduka cita, kerana dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari kekecewaan dan penderitaan. Malah di malam penderitaan sekalipun, bagaimana mungkin kita boleh menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian syukur apabila kita mengingati cinta kepada kita yang dinyatakan oleh salib Kalvari. Penonton yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini, kita dapat menyimpulkan penderitaan dan kematian berkait rapat dalam kitab Ayub dan pemikiran mengenai ingin mati dalam ratapan Ayub.
Dari penderitanya kita boleh mempelajari mengenai kematian dan juga mengenai kehidupan, dan bagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengalahkan kematian dan dosa. Ilmu Alkitab tentang isu hidup dan mati ini harus membuat kita lebih bersedia untuk bersikap empati dan simpati dengan orang di sekeliling kita yang sedang menderita. Shalom, demikian ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Kita bertemu lagi di rancangan akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati perbahasan Sekolah Sabat kami sebentar tadi. Kiranya ini akan membantu pembelajaran kami dalam kelas Sekolah Sabat kami nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.